Selamat wayah gini teman-teman semua, sedulur-sedulur perminiaturan bus se-Indonesia Raya. Ini adalah YouTube pertama aku ya, dari AR Miniatur atau Alvin Ridi Miniatur biasanya. Pada kesempatan kali ini aku mau membagikan cara atau tutorial pembuatan bus miniatur yang tentunya tidak habis dalam satu video ini, tapi saya akan bagi-bagi untuk pembuatannya atau tutorialnya per part atau per bagian. Nah, pertama, apa sih yang harus dilakukan untuk membuat satu unit miniatur itu? Ya, tentunya adalah desain atau mal untuk untuk ibarat kata untuk patokan membuat bodi sebuah bus miniatur tersebut. Oke, pertama adalah kita membuat mal yang pertama, yang kedua adalah kita menggambar ke akrilik atau bahan apa aja sih, bisa triplek, bisa akrilik. Yang kedua itu kita bikin face atau bokongnya atau cowl biasanya disebut, bisa model Jetbus 1, Jetbus 2 atau Jetbus 3 atau yang lainnya seperti pada karoseri Laksana seperti Legacy SR1 atau SR2 seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau memberitahu cara atau tutorial membuat bodi samping seperti ini berbahan akrilik. Bagaimana sih caranya? Cara untuk membuat seperti ini, serta di baliknya itu udah ada mal kaca seperti ini. Yuk, simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya, Dur. Baik, untuk membuat miniatur, hal yang harus pertama dilakukan adalah membuat mal atau blueprintnya ya, dengan panjang kira-kira 60 cm serta tingginya kira-kira 16,5 cm. Setelah itu, mal dipepetkan di bagian paling bawah pada akrilik agar akrilik tidak ada yang tersisa. Selanjutnya, pada mal tersebut diberikan kertas karbon untuk mempermudah proses penjiplakan dari mal ke akrilik. Oke, selanjutnya adalah proses penjiplakan, yaitu menurut garis-garis yang ada di mal atau blueprint dengan menggunakan penggaris serta ballpoint yang otomatis nanti bisa tercopy ke akrilik secara langsung. Setelah selesai, lalu angkat mal serta kertas karbonnya. Oke, seperti ini hasil dari jiplakan atau kopian dari mal tadi menggunakan kertas karbon. Oke, alat ini dinamakan cutter akrilik ya, cutter khusus untuk memotong akrilik agar mempercepat proses pemotongan. Langkah selanjutnya yaitu memotong bagian atas dari calon bodi samping miniatur bus ini. Penggoresan yang dilakukan kepada akrilik dengan menggunakan cutter akrilik ini dilakukan secara berulang-ulang agar tidak terjadi retakan saat pemotongan itu dimulai atau dicetek gitu. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya rapi. Setelah patah ya, setelah terpotong seperti itu, akriliknya dibalik. Setelah itu kan masih ada kertasnya nih, masih ada kertasnya yang belum terpotong. Nah, kita potong menggunakan cutter biasa, seret seperti itu, dan akhirnya terpotong deh akriliknya.
Oke, seperti ini akrilik yang sudah terpotong. Selanjutnya kita akan memotong bagian calon spakbor dan juga calon pilar itu, serta lubang mesin juga ya. Nah, untuk memotong calon spakbor tadi kita menggunakan gergaji triplek ya. Saat proses menggergaji dimulai, jangan lupa kita tetap fokus ya, karena ini harus menurut pola yang sudah ada. Jadi kita harus teliti dalam berkarya atau dalam membuat miniatur ini. Jadi setelah kita gergaji calon spakbornya itu bentuknya seperti ini, dan kita akan melanjutkan ke spakbor sebelah belakang, terus sampai yang tadi itu yang ke pilar dan juga ke calon lubang mesin. Dalam proses potong memotong ini sangat menentukan hasil dari bentuk miniatur itu ya teman-teman. Jadi kita harus tetap teliti dalam pengerjaannya supaya nantinya hasilnya itu tuh bagus ya, dan juga luas. Nah, untuk melubangi calon lubang mesin ini kita harus mengebornya terlebih dahulu ya. Di sini aku menggunakan tuner atau bor mini. Kita buat 1 atau 2 lubang saja sudah cukup sih untuk memasukkan nanti mata gergajinya ke dalam lubang yang sudah kita buat ini. Setelah kita buat lubang tadi, selanjutnya kita masukkan mata gergaji ke dalam lubang tersebut untuk mulai proses pemotongan dalam atau yang disebut dengan lubang. Di sini calon lubang mesinnya ya. Baik, seperti ini hasil dari pemotongan dalamnya tadi dengan menggunakan gergaji ya. Setelah memotong selesai, selanjutnya kita membuat garis bodi. Bagaimana cara membuat garis bodi? Yuk kita simak. Nah, ini kita menggunakan cutter biasa, kita menggunakan bantuan penggaris ya agar tetap lurus. Menggunakan cutter biasa, semuanya itu yang udah kita bikin kotak-kotak itu semuanya di cutter semua. Nah, setelah semuanya sudah dengan cutter biasa, sekarang kita menggunakan cutter akrilik untuk membentuk pola atau bisa disebut apa ya, garis bodi itu tadi, tapi jangan sampai putus, kita cuma membuat cekungan saja. Oke, langkah selanjutnya setelah kita membuat garis bodi yaitu kita membentuk pola dari kaca miniatur bus ya. Tapi yang ini tidak dengan menggunakan cutter akrilik, melainkan dengan cutter biasa yang nantinya itu tetap dipertahankan untuk ya bentuk kacanya.
Gini teman-teman, untuk yang bentuk lengkung itu kita harus sabar ya teman-teman, soalnya kita tidak menggunakan bantuan penggaris karena juga tidak bisa kalau menggunakan bantuan penggaris karena bentuknya melungker-melungker atau melengkung teman-teman. Kita harus sabar. Nah sekarang kalau sudah selesai nih, kita copoti semua yang tidak tidak berguna untuk menutupi. Kita buka semua penutup akriliknya atau kertas akriliknya. Baik, setelah proses pengletekan selesai, nah seperti ini bentuknya, disisakan cuma pola kacanya saja. Setelah itu proses selanjutnya yaitu membuat palang-palang kaca ya, biasanya berwarna hitam. Nah bagaimana caranya? Kita simak terus caranya berikut ini. Baik, caranya adalah seperti ini ya, diterawang ke sinar matahari. Nanti kita buat polanya manual. Jadi contohnya seperti ini, bisa dilihat sambil diterawang sambil kita menggambar seperti itu. Tapi yang digambar cukup hanya yang pokok saja, nanti yang garis lurus itu kita tetap menggunakan penggaris ya, supaya hasilnya juga lurus. Setelah proses penerawangan selesai, kita bikin garis lagi di dalamnya seperti itu, yang nanti kita cutter ya. Kita cutter terus cat warna hitam. Nah ini palang-palangnya nih nanti juga dicat warna hitam agar menyerupai bis aslinya. Langkah selanjutnya yaitu kita mengcutter bagian dalam garis itu ya, yang garis bagian dalam maksudnya. Kita cutter sampai sekelilingnya penuh, cutter penuh. Jangan lupa tetap fokus ya teman-teman, agar sesuai dengan polanya saat kita mengcutter garis tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal proses selanjutnya adalah pengecatan. Catnya berwarna hitam ya, teman-teman ya. Jika diterawang sudah terlihatan bagus, oke, saatnya kita gas untuk pewarnaan warna hitam. Oke guys, ini udah jadi ya, jadi kita kasih dia sekes lagi sisa supaya nanti kalau udah jadi dia tuh nggak terlalu mepet dan tidak menimbulkan garis terang. Gimana ya penjelasannya? Hitam tapi ada pembatasnya sepertilah, makanya kita bikin ada spesnya lagi. Nanti ini semua dicat hitam ya, dicat hitam semuanya. Oke, nanti kita menggunakan pilok saja untuk pengecatannya. Nah, di sini aku pewarnaannya menggunakan spray ya, paint spray biar instan aja sih. Kalau kalian menggunakan kompresor juga lebih bagus sih. Tapi ini di sini aku pakai cat kaleng aja biar cepet lah, instan, nggak usah nyampur-nyampur ini itu lah.
Jadi begitulah cara atau tutorial membuat bodi samping miniatur bus ini. Untuk selanjutnya besok kita akan merangkaikan dengan kowel depan, kowel belakang sama atapnya ya. Next video ditunggu saja. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen untuk membantu mengembangkan channel ini supaya maju terus dan memberitahu informasi-informasi tentang perminiaturan ini kepada teman-teman semua, agar yang positif bisa kalian contoh, yang negatif dibuang saja ya. Oke, semoga video ini dapat membantu kalian. Terima kasih.